فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari Taysirul Alam, Syarah Umdatil Ahkam. Sudah hampir habis, Masya Allah. Hadis yang akan dibahas di sini, akan dibaca syarahnya adalah hadis yang ke nomor 413. Hadis Ibni Umar. Qal wa yustafadu. Ini sudah belum? Yustafadu minal hadis ini. Karena iya. Wa yustafadu minal hadis, diambil faedah dari hadis tadi. Yang pertama, ghazwatu Uhud. Sanata salasin minal hijrah. Tahun 3 Hijriah, ya di bulan apa? Ini sudah. Anak kemarin lupa bawa pen ya. Masuk hadis baru. Tayyib. Al hadisur rabi' asyar ba'dal arba'imi'ah 414. Ya, qala Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah wa anhu, dari Ibni Umar juga, ya yakni Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qassama fin nafali lil farasi sahmain walir rajuli sahman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi di dalam ghanimah untuk kuda itu 2 bagian. Sementara untuk lelaki yaitu pengendaranya 1 bagian. Berarti pasukan berkuda masing-masingnya mendapat 3. 1 untuk orangnya, 2 untuk mengurus kudanya. Menunjukkan betapa berharganya kuda di dalam peperangan. Adapun untuk pejalan kaki hanya dapat 1 bagian saja. Karena ya sudah, dia sendirian, dia orangnya, dia tidak punya kendaraan. Sementara yang mengurus kuda, jelas mengurus kuda itu sangat mahal, bebannya banyak dan seterusnya. Sehingga wajar kalau kuda sendiri dibagi 2 bagian, diberi 2 bagian. Dan nikayahnya itu sangat besar. Kemampuan untuk menyerang, menusuk musuh itu besar ya, namanya kuda ya, kuda perang. Ma yustafadu minal hadis. Yang pertama, an-nafalu bi fathin nun wal fa yutlaqu alal ghanimah. Yaitu dipanggil, ini panggilan untuk ghanimah. Jamaknya al-anfal, maksudnya ghanimah. Thayyib, kama fi qaulihi ta'ala yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka bertanya kepadamu tentang ghanimah-ghanimah. Katakanlah wahai Rasulullah, ghanimah-ghanimah itu milik Allah dan Rasul. Nah, baru kemudian dibagi sesuai dengan syariat. Wal muradu bihi al-ghanimah, iya ghanaim. Wa yutlaqu ala ma yaziduhul imam ba'dal ghazah. Ghazah atau ghuzah ya, mungkin ghuzah ya, seperti qudah ya, ghuzah. Terkadang nafal itu istilah yang dipakai untuk tambahan yang diberikan oleh pemimpin kepada sebahagian pasukan perang ala suhmanihim, melebihi bahagian mereka. Wal muradu bihi fi hadzal hadis al-ghanimah. Namun yang diinginkan dari lafaz nafal dalam hadis Ibni Umar ini ghanimah. Iya, kuda mendapatkan 2, orangnya masing-masing orang mendapatkan 1. Ini ghanimah. Adapun setelah itu, karena yang ada orang-orang yang berprestasi besar, berjaya untuk membunuh musuh atau menghancurkan dinding benteng atau berjaya menangkap komander musuh, nah ini boleh imam memberikan hadiah khusus, tambahan, bonus. Dipanggil nafal juga. Yang kedua, wa ayyuj'ala, yuj'ala ka yaj'ala, tergantung ya. Yuj'ala lil farisi minal ghanimati salasata ashum. Penunggang kuda diberi dari ghanimah itu 3 saham. Sahmunlah 1 bagian untuk dia, wa sahmani li farasih. 2 bagian, 2 saham untuk kudanya. Wa yuj'ala sahmun wahidun li ghairil faris. Untuk yang selain penunggang kuda, maka diberikan kepadanya 1 saham. Wa huwal masyi, yaitu pasukan jalan kaki itu. Infanteri kah ya istilahnya ya, infanteri.
Tayyib. Awir raqib ala ghairi faros, atau yang mengendarai selain kuda. Yang min ba'ir, yaitu mengendarai unta, wa baghal, peranakan antara kuda dengan keledai, wa ghairihima, dan yang selainnya yaitu mungkin keledai. Nah, maka dia tidak mendapatkan seperti yang pasukan berkuda dapatkan. Tetap dia hanya dapat satu saja. Karena rata-rata ketika betul-betul berperang, keledai atau baghal atau apa tadi, onta itu jarang dipakai untuk menyerang. Jarang bukan berarti tidak pernah, tapi jarang-jarang. Karena yang gerakannya cepat, gesit, cergas itu adalah kuda di dalam situasi yang seperti itu. Walaupun kita tahu dalam perang Hunain, Nabi naik baghal beliau. Ketika orang lari, maka Nabi malah menggebrak baghalnya maju ke depan. Untuk menjadi contoh, jangan lari walaupun situasi sedang genting dan cemas. Seperti itu, ada hujan panah dari suku Hawazin dalam perang Hunain tahun 8 Hijriah itu. Nabi menggebrak baghalnya maju ke depan. Tapi hukum asalnya yang memang untuk nikayah, untuk betul-betul menyerang, menusuk musuh adalah menggunakan kuda. Makanya sahamnya itu sampai 3, yaitu pengendaranya dan kudanya. Kuda dapat 2. Yang ketiga, wahada taqsim ba'da ikhraji ma yalhaqul ghanimata min radkhin ghairi dzil ashum wa nawaibiha. Pembagian ini adalah dilakukan setelah dikeluarkannya apa yang mengikuti ghanimah min radkhin, yaitu bonus untuk yang selain saham. Berarti akhirnya apa? Bonus dulu diberikan kepada orang-orang tertentu. Baru setelah itu dibagi-bagi sesuai dengan ghanimahnya, dibagi-bagi. Berarti bagaimana urut-urutannya ya akhirnya? Yaitu 1/5 itu khumus. Khumus untuk Allah dan Rasulnya, untuk nanti dibagi-bagikan kepada ahli baitnya Nabi, kepada fakir miskin, juga kepada anak-anak yatim. Kemudian 4/5-nya, dari 4/5 itu, kalau memang pemerintah atau pemimpin, penguasa melihat ada yang perlu diberi bonus karena jasanya sangat besar dalam perang itu, boleh diambil dulu. Nanti sisanya baru dibagi sama rata saham-sahamnya itu sesuai dengan kadarnya. Lihat, dibagi 1/40 kah kalau pasukannya semuanya 40. Tapi dihitung kuda ada berapa, karena kuda juga mendapatkan bagian, bahkan mendapatkan 2 bagian. Nah, demikian cara pembagiannya. Untuk selain yang layak mendapatkan saham dan wakil-wakilnya. Wa ba'da ikhrajil khumus, setelah dikeluarkannya khumus minha dari ghanimah. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Al-hadisul khamisa asyar ba'da al-arba'imi'ah 415. Wa anhu, dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yunaffilu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bonus tambahan. Nafala yunaffilu, memberikan nafal tambahan. Ba'da man yab'as, beberapa orang yang beliau utuskan, minas saroya, dari potongan pasukan, pasukan kecil, saroya. Li'anfusihim, untuk diri mereka sendiri, khosoh, secara khusus, tidak memberikan kepada pasukan yang besar. Karena ini ada tugas khusus. Siwa qasmi ammatil jais, selain pemberian yang bersifat menyeluruh untuk pasukan semuanya. Kalau yang untuk semuanya kan ghanimah. Yang saroya juga mendapatkan ghanimah. Kemudian mendapatkan tambahan bonus karena tugasnya ada, karena ada tambahan tugas tadi. Pasukan untuk menyerang di malam hari agar nanti pagi-pagi musuh sudah lemah, letih, lesu, lelah, mengantuk, baru pasukan besar semuanya berangkat. Yang bertugas di malam hari itu tak rehat kan dia, sudah dia diberi tambahan bonus. Ini menunjukkan Islam tidak menyia-nyiakan kerja keras orang-orang yang tugasnya itu lebih. Ini kalau syariat Islam memang betul-betul dilaksanakan.
Ma yustafadu minal hadis. Al-ula, faedah pertama, hadat tanfil huwa ghairu ashumil mujahidin. Tanfil ini, bonus ini, pemberian tambahan ini di luar, ini bukan saham-saham para mujahidin, bukan ghanimah biasa yang semuanya nanti akan mendapatkannya. Bal ziyadatun, tapi ini adalah tambahan. Yu'taunaha, mereka diberi itu nafilatan sebagai tambahan. Ya, nafal itu dari apa? Nafilah, tambahan. Lahum, untuk mereka, ala ashumihim, di atas saham mereka. Hasbama yarol imam, sesuai dengan yang dipandang oleh pemimpin, wal qaid, yaitu komandernya, minal maslahah, berupa kemaslahatan. Qala Ibnu Daqiqil Id al-Misri asy-Syafi'i rahimahullah, wa fil hadis dalalah, di dalam hadis tadi ada penunjukan ala anna linadharil imam madkhalan, bahwasanya pandangan imam, sudut pandang imam ini memiliki jalan masuk fil masalih, di dalam kemaslahatan-kemaslahatan al-muta'alliqati bil mal, yang terkait dengan harta benda. Aslan, yaitu secara hukum mendasar, imam boleh berijtihad walaupun dalil Quran tidak ada, dalil sunnah tidak ada, tetapi imam boleh berijtihad dan tentunya tidak boleh menyelisihi dalil. Yaitu tetap ada prinsip-prinsip keadilan, itu ada. Cuma imam melihat, oh orang ini tadi malam jasanya besar, melebihi pasukan yang lain. Boleh untuk memberikan bonus-bonus. Misalkan dalam Quran tidak dibahas, dalam hadis tidak dibahas, boleh imam itu berijtihad di dalam perkara-perkara tertentu yang tidak ada dalilnya. Adapun kalau sudah ada nas, maka ijtihad harus gugur, tidak boleh melampaui hukum Allah dan Rasulnya. Wa taqdiran, demikian pula dari sisi perkiraan, imam memperkirakan misalkan dan sebagainya, sebagaimana ijtihad Nabi pada waktu pembagian harta perang perang Hunain di Ji'ronah. Pemimpin-pemimpin Arab yang baru masuk Islam diberi 100, sementara Ansor tidak mendapatkannya. Nah, ini ijtihad Nabi dan didukung oleh Allah Ta'ala, diizinkan. Cuma asal ghanimah jelas Ansor dapat, ataupun akan diberi oleh Nabi dari ghanimah yang berikutnya dan sebagainya. Karena Nabi sekarang berijtihad demi melunakkan hati-hati orang-orang Quraisy dan yang di sekeliling Quraisy, agar mereka betul-betul menjadi pendukung Islam yang kuat, karena mereka penduduk tanah suci dan seterusnya, agar mereka kukuh di dalam Islamnya. Ala hasabil maslahah, sesuai dengan maslahat Islamiyah, ya, bukan maslahat qaumiyah. Oh, ini dari golongan saya, oh, ini dari partai saya, oh, ini dari kerabat dekat saya, bukan begitu. Tapi kemaslahatan Islam, bukan kemaslahatan yang bersifat hawa nafsu. Yang kedua, i'ta'u ba'dil jais, diberikannya kepada sebahagian pasukan ziyadatun, tambahan ala ashumihim, melebihi saham mereka, au takhsisan ba'di saraya. Ini maktuf kemana? I'ta' au takhsisu ba'di saraya bi ziyadah, atau mengkhususkan beberapa pasukan kecil. Saraya, pasukan kecil yang diutuskan di malam hari. Terkadang saraya yaitu yang bergerak sirriyah, bergerak secara rahasia, ada tugas tambahan. Melebihi ala ghairihi, melebihi yang lain, liqasdil maslahah, demi kemaslahatan, wat targhib, dan penyemangatan, wat tasji', dan agar orang menjadi berani. Karena terkadang ya manusia lain-lain, kalau sekedar perang biasa mereka siap. Tapi ketika ada tugas khusus, tatkala yang lain rehat, ini belum tentu semua orang siap. Yang siap, yang rela mengorbankan waktu rehatnya, ditugaskan untuk menjadi mata-mata di garis depan, atau menyerang di belakang, atau masuk ke rumah-rumah orang kafir, membunuh pasukan perang yang sedang rehat di rumah. Ini perlu tugas dan kemampuan khusus, dan perlu keberanian khusus, masuk ke jantung wilayah orang kafir. Ini perlu keberanian khusus. Yang seperti ini sangat layak untuk dihargai, diberi nilai tambahan khusus, diberi istilahnya bonus khusus, dan sebagainya. Maka ini disyariatkan. Faedah yang ketiga dari hadis ini, anna hadza fi'lun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam,
ini adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahuwa dalilun ala annahu la yukhillu fi ikhlasihim. Ini menjadi dalil bahwasanya bonus-bonus seperti ini tidak membuat cacat keikhlasan pasukan. Jelas semangat jadi bertambah kalau ada bonus, tapi orang yang Muslim yang mukmin tidak akan bergerak dengan semata-mata bonus. Bonus cuma tambahan saja. Tetap intinya dia ingin berjihad, dia ingin mencari mati syahid, dia ingin memberikan manfaat terbaik untuk kaum muslimin. Adapun bonus-bonus ini sekedar tambahan penyemangat saja, bukan sebagai niat utama. Maka yang seperti ini tidak merusak keikhlasan. Tidak masalah. Karena dalil-dalil menunjukkan itu, memberikan semangat untuk itu, menunjukkan yang seperti ini adalah boleh. Tidak masalah. Apalagi ma'ruf, para sahabat, dan kaum mukminin sampai sekarang, masing-masing ada hutang. Nah, kalau diberi semangat, barang siapa mengerjakan ini, ada tambahan bonus. Oh, ini bagus, akan membantu saya membayar hutang-hutang, membantu saya untuk, mungkin apa, nanti pulang bawa oleh-oleh untuk keluarga, dan seterusnya dan seterusnya. Maka yang seperti ini, menambahkan semangat tanpa merusak keikhlasan. Wala yanqusu min ajrihim, tidak mengurangi pahala mereka. Walaupun ini diperselisihkan, pahala berkurang atau tidak. Yang rajih adalah kalau ghanimah pahala berkurang. Apakah nafil pahala juga menyebabkan pahala berkurang? Wallahu a'lam. Ini khilaf. Cuma tetap walaupun hanya sepertiga, karena kita tahu kan hadisnya sahih, orang yang pulang membawa ghanimah maka telah disegerakan untuk dia 2/3 pahala, disegerakan di dunia. Yang sepertiga pun sudah sangat bagus, pahala jihad besar sekali. Dan Nabi telah menghalalkan untuk kaum muslimin ghanimah itu sebagai mata pencaharian mereka, tidak masalah. Yang penting tujuan utamanya adalah untuk meninggikan kalimatullah, bukan semata-mata bekerja. Ini sekedar tambahan saja. Baik, madama annal qasdal awal minal jihadi wal mukhatarah huwa i'la'u kalimatillahi ta'ala. Selama, masdariyah dzarfiyah, yaitu muddata dawam, selama tujuan pertama dari jihad dan mukhatarah. Mukhatarah yaitu membahayakan diri, macam tadi, perang-perang biasa, tapi ini masuk ke jantung wilayah musuh secara rahasia. Ini mukhatarah. Orang British bilang apa? Gambling. Kalau kita bilang apa ya berarti ya? Apa istilahnya? Iya, cuma berjudi nyawa istilahnya. Mempertaruhkan, Indonesia bilang pertaruhan, mempertaruhkan nyawa. Mukhatarah, ada taruhan ya, judi sih ya. Mempertaruhkan nyawa. Tujuannya apa ini semua? I'la'u kalimatillahi ta'ala, meninggikan kalimatullah ta'ala. Maka bonus-bonus yang ada itu tidak merusak keikhlasan. Baik, kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.